Terus obat kumur terutama yang banyak mengandung alkohol, itu bisa cepat timbulnya stain gitu. Tanda-tanda kalau kita tahu bahwa karang gigi kita sudah banyak, ini anggap aja ini gigi dok. Terus tanda-tanda yang visual yang kelihatan itu apa dok? Selamat datang di podcast Premier. Sobat Premier, hari ini kita akan bahas tentang karang gigi yang ternyata bisa dicegah. Dan narasumber kita kali ini adalah Dr. Gigi Indriani Tanuwijaya SPPRI. Dok, sehat? Sehat, luar biasa. Dok, ngomong karang gigi ini, aduh, selalu menjengkelkan. Karena kita tidak pernah tahu kenapa, bagaimana, muncul aja sendiri. Apa sih karang gigi, Dok? Karang gigi itu plak yang mengeras. Biasanya menempel pada permukaan gigi, terutama di bawah gusi. Oke. Ya. Gigi, antara gigi dan gusi. Ya. Biasa di area itu, dok. Ya. Dan itu mengeras. Jadi sebenarnya kalau pada saat masih menjadi plak, itu masih bisa dibersihkan? Masih bisa. Kalau plak itu bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Ya, tapi kalau sudah jadi karang, harus ke dokter gigi untuk dibersihkan. Nah, dari plak sampai menjadi karang, itu butuh berapa waktu, dok? Tergantung, bisa cepat, bisa lama. Kalau kita ngomong secara pembersihan misalnya, kan banyak orang tuh malas kadang-kadang udah malam nih ngantuk nih udah nggak sikat gigi aja. Dan itu adalah apa ya, penyebab utama munculnya plak yang kering jadi karang gigi. Betul. Waduh, jadi memang seharusnya kita berapa kali menggosok gigi dalam sehari, dok? 1 hari 2 kali, pagi, sesudah sarapan pagi sama malam mau tidur. Jadi ini minimal ya, dok? Iya. Minimal. Di tengah-tengahnya pun untuk melakukan sikat gigi, it's okay sebenarnya. Iya. Gitu. Perlu tambahan yang lain nggak, dok, selain sikat gigi? Selain sikat gigi dengan pasta gigi yang banyak mengandung fluor, ya untuk melindungi gigi dari gigi berlubang, atau gigi yang sensitif, gitu. Dan juga metode atau cara menyikat gigi yang benar. Oke, saya mau jujur sama dokter nih, dok. Saya tahu kalau cara menyikat gigi yang benar itu sebenarnya kan dari atas ke bawah ya. Iya, betul. Tapi kalau saya bersikat gigi dengan gitu, memakan waktu cukup lama, dok. Satu. Ya. Paling enak itu memang dari kiri ke kanan. Ya. Itu paling sedap, gitu. Tapi itu salah, dok. Salah, karena giginya kalau cara menyikat giginya itu dari kiri ke kanan, ya itu lama-lama itu bisa turun, gusinya yang bawah bisa turun, yang atas bisa naik. Nah, kalau nanti gusinya turun kan kelihatan akarnya, kena dingin, kena kumur, kena air, bisa linu. Dan itu nanti kalau sudah cekung juga jadi penimbungan plak yang bisa menyebabkan selain karang gigi juga bisa terjadi lubang di dekatnya gusi. Jadi kan danau buatan tuh untuk kumpulan sisa-sisa makanan tuh di situ akhirnya gara-gara kita sikat gigi yang seperti itu. Tapi lama dong beneran. Udah telaten. Iya, betul. Iya. Dan kadang-kadang kan secara waktu kita kebiasaan sikat gigi 2 menit 3 menit cukup. Tapi kalau udah seperti ini, aduh. Ya, memang harus lama ya. Karena kan gigi itu antara renggangan yang satu dengan renggangan yang lain beda dong. Iya. Kadang kalau yang renggangannya agak gede enak, tapi kalau yang sempit, kadang daging nyelip itu bisa berhari-hari. Iya. Jadi bisa menggunakan dental floss. Oke, kayak benar. Ya, untuk mengambil sisa makanan, terutama di sela-sela gigi belakang itu. Jadi tidak boleh menggunakan tusuk gigi. Itu kebiasaan orang kita, habis kita makan pakai tusuk gigi, terus tusuk giginya digigit, biar keren. Tusuk gigi itu lama-lama bisa menyebabkan gusinya itu turun, jadi flat nanti gusinya, terus terbuka, jadi nanti otomatis terjadi bentukan seperti triangle, jadi segitiga. Lah itu makanan ngumpul di situ, kemudian akan terjadi karang, bisa terjadi karies di akar juga. Oke, dok, kenapa kok ada orang yang karang giginya cepat dan ada orang yang punya waktu karang gigi itu cukup lama, dok? Padahal secara metode mungkin mereka sama-sama 2 kali sehari sikat gigi, sama-sama mungkin memakai obat kumur dan segala macam. Tapi kok ada orang yang bisa cepat, tapi ada orang juga bisa cukup panjang? Itu begini, bisa karang gigi itu kan plak itu biasanya kan timbulnya lebih cepat. Jadi karang gigi itu juga tergantung dari imun kita
gitu. Jadi harus ada keseimbangan antara host dengan jadi hostnya dengan bakteri begitu. Karang gigi atau plak gigi kan isinya bakteri. Kalau imun kitanya itu mungkin drop, ya itu bisa lebih cepat. Terutama pada wanita biasanya kalau mau dekat ke satu kehamilan, kedua masa subur ya. Nah itu kan terjadi perubahan hormonal kan ini meningkatkan keradangan juga bisa plaknya bertambah. Kedua perokok, nikotin itu kan jahat sekali, bisa meningkatkan jumlah plak yang nantinya akan menjadi karang gigi. Sekarang kalau kita ngomong kan sekarang rokok udah ada yang modern dok, ada yang pakai alat, ya kan ada yang pakai filter, sama aja sebenarnya. Sama aja. Yang namanya nikotin ya, itu kan bisa merusak dan melemahkan sistem pertahanan tubuh, jadi mudah terjadi infeksi, sehingga juga terjadi infeksi pada gusi, juga diabetes. Nah, diabetes juga melemahkan sistem pertahanan tubuh, jadi mudah terjadi infeksi. Makanya itu manifestasinya pada rongga mulut itu bisa mempercepat tumbuhnya plak gigi yang akan menjadi karang gigi. Wow, jadi seperti itu buat Sobat Premier, dan kita lagi membahas tentang karang gigi bisa dicegah bersama Dokter Gigi Indriani Wijaya SPPRU. Dok, saya ini kan manusia kafein dok. Saya minum kopi hampir 4-15 sehari. No sugar itu, memang benar-benar black coffee yang memang ori dan bisa menyebabkan karang gigi juga nggak dok? Noda-noda yang paling banyak. Lebih stain ya? Lebih mudah ya? Iya, noda. Kenapa? Ya memang efek daripada kafein itu tadi nimbul noda-noda, tapi kalau sudah terjadi noda-noda itu harus dibersihkan. Jadi selain scaling juga dibersihkan, disemprot, namanya pakai airflow. Jadi cepat hilang. Kayak airflow berarti udara? Tembakan kayak udah gitu? Iya, jadi disemprot supaya stainnya itu tadi hilang. Jadi di scaling dulu? Iya. Ya, jadi harus mengurangi konsumsi kafein ya. Kafein. Teh sama juga. Minuman soda? Sama juga. Terus obat kumur terutama yang banyak mengandung alkohol itu bisa cepat timbulnya stain gitu. Jadi kita harus cari yang tanpa alkohol. Tapi juga menurut saya obat kumur tidak bisa dikumurkan daily. Tiap hari dalam jangka waktu long time ya, karena akan mematikan bakteri-bakteri yang baik. Jadi nanti keseimbangan ora flora bisa terganggu. Dok, ini menarik dok. Ada bakteri jahat, ada bakteri baik di dalam mulut. Nah, gimana caranya kita memaintain bakteri baik ini? Kan takutnya, wah sama bakteri semuanya jahat gitu. Ternyata ada bakteri baik. Gimana cara kita memaintain supaya harus meningkatkan daya tahan tubuhnya juga. Imun lagi. Jadi dari rongga mulut juga untuk oral hygiene ditingkatkan, sikat giginya gitu. Terus nanti setelah itu menghilangkan karang gigi, scaling tiap 6 bulan sekali. Kecuali karang giginya banyak, itu biasanya 4 bulan sekali. Itu kita bersihkan. Tanda-tanda kalau kita tahu bahwa karang gigi kita sudah banyak, ini anggap aja ini gigi dok. Terus tanda-tanda yang visual yang kelihatan itu apa dok? Ya kelihatan aja deh, kita buka mulut kelihatan ada kuning-kuning, warnanya kuning-kuning, bahkan kehitaman. Dan tidak bisa dihilangkan dengan sikat gigi. Jadi nggak bisa dihilangkan dengan sikat gigi. Bisa. Emang harus dengan istilahnya scaling. Nah kalau masih berupa plak. Nah, saya juga pengen tahu nih, kira-kira ada sikat gigi yang bisa membantu nggak? Atau mungkin setelah kita scaling itu, kadang-kadang kan ada, aduh kok rasanya ngilu ya, gitu. Ada yang bisa membantu nggak? Jadi gini, itu dengan sikat gigi yang halus, ya, yang arti atau soft, yang ujungnya ini seperti ini. Jadi naik turun, naik turun, naik turun. Ini bisa mencapai sela-sela gigi, terutama gigi-gigi yang renggang. Pakai ini, yang pasien saya itu plaknya banyak, cepat tumbuh, dengan ini berkurang. Ini ya. Model-model yang ada rambut di depan. Naik turun ya dok. Terus untuk ini menggunakan sensitive treatment. Jadi
untuk gigi, pasta gigi, ya. Jadi setelah pembersihan karang itu kan pasti ada ngilu, karena sebelumnya kan terisi karang gigi, setelah karang giginya dilepas pasti ngilu. Ya. Jadi dibantu dengan pasta gigi yang istilahnya untuk gigi-gigi sensitif. Ya. Itu membantu ya, Dok? Iya. Nah, nanti setelah itu evaluasi, Dok kok masih ninu ae? Gusinya kebuka semua. Datang ke rumah sakit Premier. Nah cari itu Dokter Indiani nih. Gitu. Cari saya. Nanti digunakan aplikasi desensitizer yang diolaskan pada gigi yang sensitif. Akar gigi yang kelihatan itu diulasi supaya tidak ngilu. Gitu. Tapi kalau misalnya sebelum scaling, Dok, kan ada orang juga berkata bahwa giginya ini sensitif nih gitu. Itu ada tanda-tanda khusus nggak, Dok? Kalau misalnya di luar scaling ya, habis scaling kan kita tahu itu dilepaskan dan pasti ada efeknya. Tapi kalau sebelum scaling orang berkata bahwa giginya sensitif nih, misalnya kalau habis minum terus sakit. Nah, itu penyebabnya macam-macam. Bisa karena penyebabnya dari karang gigi. Bisa. Atau pocket saku gusi. Saku gusi, ya. Mungkin karena gusinya itu turun, banyak menggunakan tusuk gigi, atau biasanya ditembel yang tembelan yang tidak adekuat ya. Itu bisa juga yang tembelannya tidak bagus, terutama tembelan samping ya. Atau biasanya dokter-dokter itu mau nutup selanya itu ditembel kayak mobil lah. Itu akibatnya ngiritasi gusi, dan terus lama-lama terjadi, Dok, kok ngilu setelah ditembel, setelah perawatan ngilu lah, berarti ada masalah pada jaringan penyangga giginya itu. Kita masih mengulas seputar karang gigi, dan ini menarik sekali karena ada yang anggapan juga mitos yang mengatakan bahwa scaling itu justru merusak email gigi. Itu fakta atau mitos, Dok? Mitos itu. Justru kalau karang gigi itu kan di atas email loh. Jadi kan dihilangkan kan karang giginya, emailnya ndak sampai ikut. Banyak orang yang berpikiran seperti itu. Salah kaprah. Ya. Mungkin karena setelah scaling ngilu. Iya, memang. Bahwa ini email saya hilang. Iya, itu mitos. Iya. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari laki-laki dan perempuan, kalau secara imun berarti perempuan lebih cenderung secara imun dan hormonal yang berubah itu mengakibatkan karang gigi lebih cepat terbentuk kalau bisa dari setara fakta. Iya. Ya. Karena ada kalau masa subur itu ada waktu ovulasi, itu kan terjadi perubahan hormonal, plaknya lebih cepat tumbuh. Ya, itu bisa. Terus kehamilan. Dan laki kan banyak yang perokok. Nah, itu meningkatkan plak yang akan jadi karang gigi, bahkan juga merusak jaringan penyangga gigi sampai giginya itu goyang. Gitu. Ada mitos lagi, Dok. Katanya suka mengunyah es batu itu juga jelek buat gigi. Oh iya. Oh, betul ya? Iya, betul. Saya banget padahal itu. Kena dentinnya lama-lama. Dentin ya. Bisa terjadi karies itu lama-lama. Atau gangguan pada pulpa. Iya. Gara-gara cuma masalah es batu di gigi dan tingkat kekerasan. Iya. Termasuk berarti dengan minuman atau cairan panas berarti, Dok? Ya, panas dingin juga kan mengiritasi pulpa. Baik. Konklusi sekarang, Dok. Bagaimana secara daily kita bisa merawat gigi kita, dan bagaimana kita bisa akhirnya mencegah karang gigi itu muncul terlalu cepat, dan bagaimana nanti setelah itu kita melakukan perawatan kayak tadi, minimal 6 bulan sekali kita harus ke dokter gigi. Konklusi daily-nya dulu, Dok. Jadi sikat giginya itu 2 kali sehari, malam sebelum tidur, dan setelah itu jangan makan lagi. Terus pagi setelah sarapan, itu sikat gigi menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor untuk mengurangi gigi sensitif dan mencegah gigi berlubang ya. Kemudian itu kalau ada sisa-sisa makanan di antara sela gigi, tidak menggunakan tusuk gigi. Itu. Terus kalau kita sudah mulai melihat bahwa ada banyak sekali plak yang mengeras di gigi, segera hubungi dokter gigi untuk melakukan scaling. Ya, segera. Jadi tidak boleh ditunda-tunda karena perjalanan penyakit ini tadi. Ya, dan juga saya akan menjawab tadi ada untuk karang giginya supaya tidak cepat tumbuh, yaitu dengan oral hygiene itu nomor 1. Kemudian 2, kalau penderitanya itu ada diabetesnya dikontrol dengan baik. Nah, kemudian kalau misalnya
ada giginya berantakan, ya dirapikan dengan perawatan ortodonti. Gigi hilang tidak diganti, lama-lama kan geser semua. Dengan geser plaknya gampang numbuh lah, harus digunakan gigi palsu. Justru sebenarnya supaya gigi yang rongga seperti gini. Iya. Dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap kuman. Vitamin apa yang cocok buat mulut dan gigi, Dok? Ya, macam-macam vitamin C, ya vitamin C atau vitamin D itu sangat membantu. Iya. Gitu ya, Dok ya. Baik. Dokter Indriani, terima kasih untuk cerita-ceritanya. Ya. Dan semoga berguna buat semua sobat Premier yang sedang menonton podcast Premier kita. Jangan lupa kalau ini berguna untuk di komen, tinggalkan jejak, di like, dan di share kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhir kata, Yohanes Albertus, Dokter Indriani Tanuwijaya SPPRI mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di podcast Premier berikutnya.